kita lanjutkan di yang bagian yang kedua ya. Nah, kalau tadi bagian pertama adalah halangannya yaitu tadi apa, tidak mau menerima kenyataan gitu ya, jadi nggak mau nanya-nanya sama diri sendiri dan sebagainya. Nah, makanya masuk ke bagian yang kedua, karena kayak tadi halangan itu terjadi mungkin jadi ngerasanya nggak ada perbedaan kok gitu seperti itu. Ya sekarang kita lihat nih bagian kedua, lihat hasilnya. Kalau udah angka berbicara itu kan nggak bisa dibohongin ya, angka itu hasilnya ada mau lu kata ngomong begini, ngomong begitu, lah angkanya begitu mau ngomong apa, gitu. Nah seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara angka, yang tidak lain tidak bukan yang diukur itu ya balik lagi hanya indikator keuangan. Yang indikator keuangan karena itu kan satu perusahaan kan tujuannya apa? Profit ya. Profit itu kan indikator keuangan ya. Kita bicara profit gitu. Nah, si profit itu kan teman-temannya juga ke uang lagi dong indikatornya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini makanya ya akan dipakai makanya ALK jadinya gitu ya. Cuma sudut pandangnya beda sih kalau ALK tetap ininya sama ngitungnya segala gitu sama gitu ya. Hanya cara berpikirnya aja yang berbeda kalau di ALK gitu ya. Nah, karena kalau ALK itu kita biasa menggunakan compare laporan keuangan yang sudah tahunan gitu ya, tahunan dan diaudit. Nah, kalau ini karena kita gunanya untuk menyusun strategi gitu ya, kita membutuhkan yang secepat mungkin nih laporan keuangan yang dan memang yang terkadang kan kalau laporan bulan misalnya kita nyusunnya Oktober nih, Septembernya itu kan kadang-kadang nggak ada yang audited ya. Bisa sih nih, tapi kan belum tentu ada yang audited gitu. Nah, seperti itu. Karena kewajibannya kan hanya yang tahunan ya, yang auditednya gitu. Nah, seperti itu. Nah, memang jadi patut ini tapi laporan keuangannya bener apa enggak nih gitu. Nah, seperti itu. Ya cuman kan perusahaan kebayang ya kalau laporan keuangannya nggak bener kan juga dia menyesatkan dirinya sendiri sebetulnya buat menyusun strategi ya, seperti itu. Nah, ini saya pakai contoh perusahaannya Taro lagi ya. Nah, ini rasionya nih, rasio-rasio keuangannya. Nah, ini jadi tadi mana ya? Oh, belum ya. Nah, udah dilihat SWOT-nya seperti itu gitu ya. Nah, pas masuk bulan September 2020 hasilnya seperti ini nih. Nah, anggaplah sekarang kita bulan Oktober gitu ya, Oktober November kita mau nyusun gitu. Nah, kita menggunakan yang September 2020. Nah, ini kan hasilnya bicara seperti ini. Current rasio segini dan seterusnya. Nah, kita bandingkan sama September yang tahun lalunya lagi gitu ya. Jangan sama yang sama tahunan gitu. Nggak sama dong. Gitu, seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini nah ini yang maksud saya sama dengan ALK itu kita lihat oh ini naik atau turun. Nah, itu tuh sama seperti itu. Nah, tapi sudut pandangnya berbeda dalam yang tadi kalau ALK itu kan fokusnya ke laporan keuangannya gitu ya. Jadi memang baru bisa dilakukan itu ya setelah laporan auditnya keluar. Jadi sekitar mungkin bulan Mei. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ini kan untuk nyusun strategi. Jadi keluarnya ya dipakainya yang terakhir, periode yang terakhir aja pokoknya yang dipakai. Nah, biasanya kan si September ini ya yang terakhir kuartal ketiganya gitu. Nah, seperti itu. Itu kan yang bulan September. Nah, nih yang dipakai. Nah, kemudian yang ini kan nanti kan kita mesti bandingkan sama rata-rata industrinya. Nah, saya memang belum mendapatkan nih yang rata-rata industrinya yang industri fast moving consumer good ya. Itu saya belum dapat gitu. Nah, bisa ngitung sendiri tapi kan ya nggak cukup ya waktunya nanti kelamaan bikin ngitung itu jadi menyampaikan ke sininya yang beda gitu ya terhambat gitu. Nah, jadi ini saya menggunakan data dummy gitu ya, menggunakan data dummy. Nah, anggap ini benar ya, anggap ininya benar gitu. Nah, karena kan yang penting belajar membacanya gitu ya, belajar membacanya dan hubungannya nanti sama dari angka ini sama si strategi itu apa hubungannya. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Yang terpenting seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa oh ini karena rasionya nggak pernah di atas 1 ya di sini ya, nggak pernah di atas 1. Nah, secara teori kita bisa mengatakan nggak bagus karena kan harusnya 1 ya untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, dibandingin sama rata-rata industri ternyata tidak lebih baik ya, tidak lebih baik ininya performanya mereka tidak lebih baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya relatif ya kalau debt
total aset sama debt sama to equity ya, kita seperti itu. Memang meningkat, tapi ininya kan turun nih, tapi kan ini meningkat gitu ya. Nah, kalau dari rasio aktivitas ada yang di atas, ada yang lebih bagus daripada total industri gitu ya, ada yang enggak ya, tapi proporsinya sama lah kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa nyimpulin nih ya bahwa ini ternyata belum bisa nih sebetulnya memenuhi kewajiban jangka pendek gitu ya, karena ini kurang dari 1. Nah, terus kalau kita bandingkan sama komparatifnya, tapi kalau dia emang nggak mampu, tapi kalau kita lihat utang jangka pendeknya tuh trennya turun kok sebetulnya dari komparatifnya. Oh, berarti kan sebetulnya ya masih bisa dibilang dia mungkin bisa menyelamatkan diri karena perusahaannya untung nih, tetap untung perusahaannya. Nah, terus piutangnya juga naik ya, meskipun ininya ini di bawah, tapi ini kan di atas gitu. Tapi kita piutangnya naik kok setiap tahun gitu. Seperti artinya kan penjualan juga naik gitu ya. Hanya mungkin penagihannya nanti yang mesti diiniin gitu. Dan ya ini ALK lah ya gitu. Nah, saya mau fokus kepada kita gimana sih mencocokkan ini sama si strategi gitu ya. Nah, sebelum ke sana mencocokkannya itu ada 4 hal yang harus dijawab gitu ya. Ini kriteria dari si evaluasi strategi yang tahap 2 ya. Yang pertama adalah konsisten. Nah, konsisten itu. Nah, jadi gini. Oh iya, gini. Itu kan hasilnya tadi ini itu ya kan hasil ini itu terwujud setelah perusahaan melakukan penyusunan strategi. Nah, jadi di tahun lalu 2019 si Taros itu menghasilkan strateginya itu adalah product development sama diversifikasi gitu ya, menghasilkan ini. Gitu. Nah, menghasilkan ini. Nah, ketika disuruh ini kan dilaksanakan tuh ya di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah mereka menjalankan ini, hasilnya ini. Nah, seperti itu. Setelah melakukan ini, ya hasilnya ini. Nah, tuh ya. Nah, sekarang kita lihat si hasil itu tuh sesuai nggak sama kriteria 4 ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu.